benarkah malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kepada Ustaz dikirim satu video di mana Ustaz tersebut mengatakan, berdasarkan apa yang saya baca, roh orang yang sudah mati bukan hanya balik setiap malam Jumat. Malah orang yang sudah mati, rohnya balik setiap malam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah. Benarkah demikian? Mari kita jawab dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub Syekh Amin Al-Qurdi. Inna arwahal mu'minina ya'tuna kulla yaumin ila sama'i dunya wa yakifuna bihidai buyutihim. Nah ini. Sungguh ahli kubur itu, roh-rohnya orang mukmin itu setiap hari mereka mendatangi langit-langit dunia dan mereka berjajar di atas atap rumah mereka. Kalau dalam kitab ini itu kulla yaumin, bukan saben malam Jumat, tapi kalau di sini kulla yaumin, setiap hari mereka datang ke langit-langit dunia. Cukuplah itu. Logat orang Indonesia. Kata beliau berdasarkan kitab yang beliau baca, Syekh berkenaan menulis dalam kitabnya, roh orang-orang beriman bukan setiap malam Jumat balik, tapi setiap malam. Penjelasan Ustaz. Manusia apabila telah meninggal dunia, mereka masuk di alam barzakh. Apa makna barzakh? Barzakh maknanya dinding yang tidak boleh ditembusi. Itu makna barzakh. Alam barzakh yaitu alam di antara alam dunia dengan alam akhirat. Setiap manusia akan lalui 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Kemudian bila mati, alam barzakh. Bila hari kiamat, alam yang terakhir, alam akhirat. Jadi alam barzakh berada di antara alam dunia sebelumnya dan kelak bila bangkit dari kubur akan masuk alam yang terakhir, alam akhirat. Sedangkan barzakh pula maknanya tembok dinding yang tidak boleh ditembusi. Maknanya orang yang berada di alam kubur, alam barzakh, nak masuk alam akhirat tak boleh sebab ini ada barzakh. Nak kembali ke alam dunia juga tak boleh sebab ini barzakh. Untuk memisahkannya dengan alam dunia, untuk memisahnya dengan alam akhirat, ada 2 dinding. Dinding tersebut inilah namanya barzakh. Mereka tidak boleh keluar dari alam barzakh. Sebab di alam barzakh ada nikmat dan ada azab. Bila soalan-soalan mukar wa nakir dapat dijawab, mereka akan hidup di alam barzakh dengan penuh kenikmatan. Dalam Quran disebut wahum yurzaqun, dan mereka diberi oleh Allah rezeki.
Macam mana rezekinya, jangan bahas. Bagi mereka yang tidak dapat menjawab pertanyaan mukar wa nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, mereka akan diazab terus menerus. Itu sebabnya ada doa, wa a'udzu bika min azabil qabri wa azabin nar. Aku mohon dilindungi ya Allah dari azab kubur dan azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba tengok. Dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun kita boleh lihat pada ayat yang ke 13-14 kalau tak salah. Coba kita lihat supaya sempurna. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Setelah manusia tercipta di dalam perut ibu sekian bulan, mula-mula namanya nutfah, mani, alaqah berubah menjadi darah, kemudian berubah menjadi mudghah, seketul daging, membesar, lebih kurang 9 bulan lebih atau kurang, keluarlah baby dari perut ibu. Mereka hidup di alam dunia. Kemudian apa kata Allah? Ayat 15. Surat Al-Mu'minun. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian mereka akan mati. Sebagaimana sabda Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku adalah di antara 60 ke 70. Mati. Bila mati, masuk kubur, masuk alam barzakh. Lalu Allah sambung. Setelah berada di alam barzakh, summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Bila kamu sudah berada di alam barzakh, kamu akan dibangkitkan hanya pada hari kiamat. Kata ulama tafsir dan ulama akidah, keberadaan manusia di alam barzakh berakhir pada hari kiamat, baru dibangkitkan, baru dikeluarkan dari kubur. Bila masanya mereka hendak keluar tiap malam itu. Kalau mereka dapat nikmat, dapat rezeki dalam kubur, rezeki cara mereka, mereka dah tak ingat lagi lah dengan rezeki-rezeki yang di atas muka bumi. Kalau mereka diazab dalam kubur, bila masanya mereka minta izin dari malaikat yang mengazab mereka, tolong izinkan saya untuk ziarah anak cucu di atas dunia. Bila? Ada riwayat itu? Tidak ada sama sekali dalil yang dibawa. Sekarang Ustaz bawa dalil. Bila kamu mati, maknanya masuk alam kubur, sama ada kuburannya atau tidak ada kuburannya, karena terempas dari pesawat, dimakan ular, dimakan buaya, dimakan jerung, tetap berada di alam barzakh.
pada hari kiamat saja kamu baru dibangkitkan untuk dihisap. Bila masanya kita hendak keluar dari kubur. Itu sebabnya alam itu namanya alam barzakh. Barzakh maknanya tembok yang tak boleh ditembusi. Nak masuk ke alam dunia tak boleh, nak masuk ke alam akhirat juga tak boleh sebab belum kiamat. Ini yang Ustaz tahu. Ini yang Ustaz perlu beritahu. Tapi orang yang suka buat kenduri kendara hari ketiga, oh mereka akan balik. Orang yang suka buat kenduri hari ke-7, ke-40, 100, hari menahun, mereka happy lah. Padahal itu semua tidak ada dalam Islam. Hanya pada hari kiamat saja mereka baru keluar dari kubur mereka. Yang Ustaz cakap ini sesuai dengan pahami agama ikut manhaj yang betul. Tadi kita dah jelaskan dengan panjang lebar. Bawa dalil, hai Muhammad. Al-Quran. Jelaskan kepada mereka, hai Muhammad. Ustaz cuba nak menjelaskan. Yang faham-fahamlah. Yang tak faham, tetap saja tak faham. Karena apa? Hati telah terkunci. Hidayah tak boleh masuk. Na'udzubillah min dzalik. Pak Ustaz, apa soalan berikutnya, Pak Ustaz? Terdapat ungkapan dalam medsos, media sosial, seperti mengharap akan keajaiban, yaitu mengharap kesembuhan yang lumrahnya macam mustahil. Apakah boleh, Pak Ustaz, ucapan seperti itu? Dalam medsos selalu mengharap keajaiban. Hadirin dan hadirat, kalau itu dalam bentuk doa, minta disembuhkan. Ustaz punya kenalan yang sudah 3 tahun koma. Macam tak ada harapan. Lalu Ustaz mengharap keajaiban. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan juga dia. Kalaulah itu niatnya, tak jadi mustahil, tidak jadi masalah. Sebab Allah Subhanahu wa taala punya sifat qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Yang menurut kita macam mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Coba lihat ayat second last dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila menghendaki akan sesuatu, dia cukup mengatakan, jadilah, maka jadilah. Sembuhlah kamu. Sembuh. Tanpa memerlukan senggang masa walau 1 second. Kalaulah yang ucap itu mengharap keajaiban dengan harapan supaya orang yang sakitnya macam tak mungkin sembuh, tapi mohon juga agar Allah sembuhkan. Ya Syafi, adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifa'un la yughadiru saqam. Sembuhkanlah ya Allah. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Allah saja yang boleh menyembuhkan. Oleh sebab itu, bagi pandangan Ustaz, ucapan tadi itu tidak masalah. Tapi dengan niat yang betul, bahwa Allah itu maha berkuasa. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz.
Ustaz, zaman dahulu saya banyak meninggalkan salat fardu. Saya ingin qada pada waktu salat berkenaan. Setelah atau sebelum salat zuhur, saya qada salat zuhur. Sebelum asar, saya qada salat asar. Begitu juga maghrib, isyak, subuh. Pak Ustaz, apa pandangan Pak Ustaz? Bolehkah? Ustaz kira soalan ini lebih dari 10 kali Ustaz dah jawab. Cuma yang bertanya ini barangkali tak dengar lagi. Tentang qada salat yang ditinggalkan pada masa silam. Para ulama berbeza pendapat. Nah Ustaz, bolehlah jelaskan. Sebab Ustaz, bidang Ustaz, master di bidang perbandingan ilmu fiqh. Satu-satu permasalahan, kita belajar. Menurut pandangan ini begini, menurut pandangan ini begini, menurut pandangan ini begini. Masing-masing pandangan bawa dalilnya. Pendapat pertama mengatakan salat fardu yang ditinggalkan zaman silam mesti diqada. Dalil mereka hadis Nabi. Salat bagi orang yang terlupa adalah ketika dia ingat. Salat bagi orang yang tertidur adalah ketika dia bangun. Lalu mereka ambil kesimpulan dari hadis itu, tak sengaja saja mesti salat bila ingat, tertidur saja mesti salat ketika bangun, lebih-lebih lagi lah bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, lebih utama untuk dia bayar balik. Pengambilan dalil seperti ini namanya qiyas. Itu dalil mereka. Malah mereka tambah. Selagi salat-salat fardu wajib belum dibayar, tak boleh buat salat-salat sunat. Ini tambahannya lagi. Kata pandangan yang kedua, tak perlu diqada. Yang perlu pertama tobat. Yang kedua mantapkan iman. Yang kedua perbanyakkan amal saleh. Kita boleh lihat di dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Ayat yang ke 59 dan 60. Surat Maryam. Aku tahu, korang kena tahu. 8,000 lebih kereta. Surat Maryam ayat 59 dan 60. Bunyinya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk. Datanglah setelah mereka generasi yang jelek, yang buruk. Yang tabiat mereka suka menyia-nyiakan salat karena terlalu ikut hawa nafsu. Ini yang suka meninggalkan salat, ikut hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Sesat mereka. Yang dulu meninggalkan salat masa muda,
dengan sengaja. Pergi dengan pacarnya masuk sinema, nonton, habis asar, sambung maghrib, sambung asar, zuhur, asar, maghrib, isyak tak salat. Karena ikut hawa nafsu. Orang tersebut diancam dengan kesesatan. Ayat Quran. Bukan Ustaz cakap. Ini dia yang tadi manhaj yang betul. Katakan, hai Muhammad, dengan apa yang telah aku turunkan. Ustaz cakap apa dengan Allah turunkan tentang orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Mereka sesat. Cuma Allah sambung pada ayat 60, illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang yang tobat, taba wa amana, orang yang beriman, wa amila salihah, orang yang beramal saleh. Allah kecualikan. Mereka tidak jadi sesat. Walaupun tadinya sesat, illa, kecuali. Allah kecualikan. Ada 3 sifat ini. Sebagaimana Allah sebut, innal insana lafi khusrin illa, seluruh manusia dalam kerugian kecuali bila mereka ada 4 sifat. Tak jadi sesat. Iman, amal saleh, dakwah dan sabar. Wal asri. Nah, dalam hal ini mereka meninggalkan salat ikut hawa nafsu zaman-zaman silam. Mereka sesat. Kecuali mereka yang ada 3 sifat. Taba, tobat. Amana, iman, mantapkan. Wa amila salihah, perbanyakkan amal saleh. Kalau 3 itu ada pada mereka, apa yang mereka akan dapat? Faulaika yadkhulunal jannah la yuzlamuna syai'a. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan mereka tidak dianiaya walau sedikit. Dalam ayat tersebut Allah tidak sebut kecuali orang yang qada. Ini dalil. Dalil bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja zaman silam. Cukup tobat. Cukup mantapkan iman. Perbanyakkan amal saleh. Tidak ada kata-kata qada. Adapun dalil orang yang mengatakan mesti qada dengan mengkiaskan meninggalkan salat karena lupa mesti salat bila ingat, jika tertidur mesti salat ketika bangun. Itu namanya kias. Kata golongan yang kedua, la qiyasa fil ibadah. Dalam bab ibadat tidak boleh kias. Kias atau analogi hanya boleh untuk muamalat. Seperti perahan anggur. Lalu diperam sekian minggu, lalu muncullah resultnya minuman yang memabukkan, haram. Betul, itu perahan anggur. Hari ini bila ada perahan mangga, diperam sekian minggu, lalu menimbulkan atau resultnya juga memabukkan, tetap haram karena kias dengan anggur. Mangga, perahan mangga, kias dengan perahan anggur. Itu namanya muamalat, bukan ibadat. Oleh sebab itu Ustaz serahkan kepada yang bertanya, nak pilih yang mana. Nak qada, silakan qada. Tapi Ustaz cenderung kepada pendapat yang kedua. Cukup tobat.
perbanyakkan amal sunat. Sebab ada hadis sahih. Nabi SAW pernah bersabda, mula-mula nanti yang akan ditanya adalah tentang salat seseorang. Lalu Allah suruh para malaikat periksa salat wajib. Lalu setelah diperiksa salat seseorang, lalu dilaporkan pada Allah. Sempurna salatnya, ya Allah. Engkau maha tahu. Allah sudah tulis salat wajibnya sempurna. Tapi bila dapat laporan dari malaikat, setelah diperiksa salat wajibnya tidak sempurna. Lalu Allah berfirman, lihatkan olehmu salat-salat sunatnya, wahai malaikat. Diperiksa lagi. Akhirnya mendapat laporan, salat sunatnya banyak, ya Rabb. Lalu apa kata Allah? Tampalkan salat-salat fardunya yang kurang itu dengan salat sunatnya. Kamu cover. Allah tidak sebut. Banyak macam manapun salat sunat tak ada guna. Sebab salat fardunya tak sempurna. Allah tak sebut begitu. Tapi dalam hadis sahih, Allah hanya kata, tampalkan, cover kekurangan salat fardunya dengan salat sunat. Itu memberi isyarat. Tak betul orang yang mengatakan, selagi salat fardunya belum sempurna, jangan buat salat sunat. Hadirin dan hadirat semua kita bawa dengan dalil. Yang percaya, alhamdulillah. Tak percaya, tugas Ustaz sudah sampaikan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada pertanyaan lagi? 2 pertanyaan. Apa dia, Pak Ustaz? Pak Ustaz, apa hukum kita baca surat Al-Fil? Oh, semalam Ustaz dah jawab. Untuk membantu umat Islam di Palestin daripada serangan Israel. Ustaz dah jawab semalam rasanya. Tidak ada salahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala lindungi Kaabah lalu turunkan burung ababil sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Fil. Semalam Ustaz ada sebut bahwa Allah Al-Mutakabbir, Maha Agung, Maha Besar, dan keagungannya tidak berakhir. Sebagaimana Allah boleh menangkan dalam perang Badar umat Islam walaupun jumlahnya sedikit, hanya 300 lawan orang kafir 1000 lebih dengan menurunkan malaikat dari langit. Akhirnya perang Badar umat Islam menang. Sebagaimana Allah SWT lindungi Kaabah dengan menurunkan burung ababil. Perkara yang sama Allah boleh lakukan hingga hari kiamat. Hingga hari ini. Tidak mustahil bagi Allah. Baca surah Al-Fil, kemudian doa, ya Allah, turunkanlah burung ababil ke atas golongan yang zalim seperti orang-orang Bani Israel, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ingin menyerang Palestin. Engkau maha kuasa, ya Allah. Allah boleh turunkan. Tidak ada mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, yang terakhir, Pak Ustaz. Saya berhasrat ziarah teman yang baru kematian anak perempuan yang dewasa. Isnin lepas. Kawan baik saya kehilangan anak gadisnya, kematian anak gadisnya, saya ingin ziarah. Saya dapat tahu bahwa kita tidak boleh takziah setelah 3 hari kematian. Mohon pencerahan Pak Ustaz.
Betul ke? Tidak boleh lebih dari 3 hari ucap takziah. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, takziah maknanya kita ucap turut bersedih di atas kematian seseorang dan sambil berdoa mudah-mudahan dia mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan segala amal salehnya semasa hidup diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya masa lalu. Dan kami harap tuan atau puan yang kehilangan anak gadis bersabar, sebab besar ganjaran orang-orang yang sabar. Bacakan ayat 10 dari surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran pahala bagi orang yang sabar tidak ada limitnya, unlimited. Itu antara lain ucapan-ucapan takziah. Memang ada dari Nabi, takziah jangan lebih dari 3 hari. Tapi apa makna? Hadirin dan hadirat, para ulama mengatakan 3 hari itu bukanlah maksudnya exactly 3 hari. Dia ada kelonggaran. Asalkan tidak begitu lama, walaupun lebih dari 3 hari, 4 hari kemudian ke 5 hari, seminggu ke, tapi jangan pula lah sampai sebulan 2 bulan baru ucap takziah. Apalagi sampai setahun. Maksud 3 hari itu cukup fleksibel. Asal jangan terlalu lama daripada musibah yang menimpa. Kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabarlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti tuan dengan anak yang lain di kemudian hari. Mudah-mudahan yang berkenaan diampuni oleh Allah, diterima segala amal salehnya. Berilah kesabaran yang mendalam. Sebab ganjaran orang yang sabar sungguh besar. Jadi sekali lagi Ustaz ingin jelaskan, makna 3 hari itu bukan maksudnya hari ini meninggal, esok, lusa, tulat. Setelah itu dah tak boleh lagi. Bukan. Dia mengandung kelonggaran. Jangan terlalu lama baru takziah. Lebih dari 3 hari masih boleh. Hari yang ke-5, hari yang ke-7. Sebab ketika itu kita baru tahu kematian anaknya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Selasa kalau tak salah. Sebab Ustaz esok pagi-pagi berangkat ke Sabah. Kota Kinabalu, Tawau dah sempurna selama 4-5 hari. Mohon doanya mudah-mudahan pemergian Ustaz dan rombongan, antara lain Ustaz Safwan, kami dari Gasma, akan menyampaikan kitab yang ibu-ibu derma kepada mereka. Mudah-mudahan mereka juga mendapat panduan. Sampai jumpa insya-Allah hari Selasa. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang halal, baik lagi diberkati, dan terimalah amal-amal saleh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami belajar topik yang cukup penting, memahami agama ikut manhaj yang betul. Kami telah belajar apa itu syariat. Kami juga akan belajar apa itu manhaj pada hari Khamis yang akan datang insya-Allah.
Kalau kami ingin selamat, kami mesti ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kami benar-benar ingin terhindar daripada kesesatan. Oleh sebab itu, berilah dorongan kepada kami, taufik, restu, untuk terus menimba ilmu yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Nabi-Mu memberi jaminan, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu yang sahih mengandung ilmu yang sangat banyak. Ilmu yang dapat menolong kami bahagia bukan saja di dunia, tapi juga di alam barzakh dan di alam akhirat. Ini sesuai dengan kata-kata salafus salih. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Dan kami yakin, ya Allah, berdasarkan ayat yang kami fahami dalam tafsirannya pada hari ini, segala yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah itu bermakna hawa nafsu. Lindungi kami, ya Allah, daripada mengikuti hawa nafsu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.